Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan mu'alif hadal kitab Sahih Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam khususan labana umatina jatina wa sallallahu syaihina mahatina al-asqiya malang ta'ala mitla asantina al-bait lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani hukmiman. Fi bayani hukmiman ing dalam penjelasan hukume seseorang iktasara yang ringkes ala ba'di al-fati tasahudi ing atase sebagian lafaz tasahud. Hukum membaca tasawuf yang tidak lengkap. Boleh enggak kalau kita membaca tasawuf dengan tasawuf yang tidak lengkap pada tasawuf awal? Al-ikhtiyaru tai kaul yang dipilih iku ayat yang tenekani sopoman bitasahudi kalan tasahud minat salasati awali saking tiga yang pertama bikamali kalan sempurna. Kemarin kita diajarkan tasawuf itu ada 6 ya. 6 itu yang baik, yang riwayatnya sahih ada 3. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Abi Musa al-Asy'ari. Itu yang terpilih 3 itu. 3 berikutnya berarti nomor 4, 5, 6 itu tidak ada dasar hadisnya yang sahih atau kalah valid dengan yang 3 tadi. Karena itu di sini dikatakan kaul yang dipilih adalah kita boleh menggunakan tasahud dari salah satu dari 3 yang pertama. Nah, sekarang walau khadafa kalau membuang sepongman ba'dahu. Bagaimana kalau kita membaca tasahud awal dengan tidak lengkap? Kalau kemarin kan tasahudnya misalnya yang kedua itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, itu yang model kedua yang Ibnu Abbas, yang oleh Imam Syafi'i itu dinilai sebagai yang paling afdol karena lengkap at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ada 4. Yang lain hanya 3. Kita bisa pilih itu. Walau hadafa lamun membuang sebagian fal yudzi'uhu. Apakah itu mencukupi untuk baca tasahud? Boleh enggak kita dibaca sebagian aja? Fihi ing dalam persoalan ini kalau kita membaca tasawuf secara tidak lengkap, tafsilun utai ada rincian-rincian. Fa'lam anna lafdzul mubarakatus shalawatut thayyibatu az-zakiyatu iku sunatun. Satu, untuk tasawuf awal kita diingatkan baca tasawuf lengkap itu sunnah. Laisa ora ana bisyartin menjadi syarat minat tasahud. Karena itu kalau hadafaha mongko lamun buang sapa man ing lafaz tasawuf kullaha gak maca kabeh waqta sorolan kemudian ngringkes ala qauli at-tahiyatu lillah. Misalnya ini kan ada at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, kemudian hanya dibaca satu aja. At-tahiyatu lillah. Kemudian assalamu alayka ya nabiyyu ila akhirih atza'a, berarti boleh baca tasahud yang at-tahiyat lengkapnya kan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kemudian kalau dibaca at-tahiyatu lillah assalamu alayka ya nabiyyu boleh. Wa hadza la khilafa fihi. Fa hadza utai bacaan ini cukup diringkes misalnya at-tahiyatu lillah assalamu alayka, itu la khilafa, tidak ada perbedaan pendapat indana di dalam para ulama. Wa amal bagi sing penting ane at-tahiyatu wassalamu ala nabi dan seterusnya. Nah, sekarang itu satu. Wa amal bagi al-fadhi anapun lafaz kemudian min qauli saking ucapan iman assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ila akhiri fa wajibun, maka wajib. La yajuzu, tidak boleh hadfu syai'in minhu. Bacaan tahiyat itu
Kalau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah yang 4 itu dibaca salah satu boleh. At-tahiyatulillah misalnya tok gitu tok boleh. Tapi untuk sholawat tidak boleh dipotong. Sholawatnya harus lengkap. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nggak boleh dipotong kecuali lafadz wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh itu ada perbedaan pendapat. Fafihima iku ing dalem keduanya salah satu aujuhin utai ada 3 pendapat. As-sahuma utai yang lebih sahih iku laya juzu, tidak boleh hadfu wahidin minhuma, dibuang. Jadi artinya maca selawat harus lengkap. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sampai akhir. Jadi selawatnya nggak boleh cuma assalamu alayka ayyuhan nabi, gitu aja nggak boleh. Tapi harus ada wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini pendapat yang sahih. La yajuzu hadfu wahidin. Jadi tidak boleh selawatnya dipotong. Wa hadza huwa alladzi yaqtadi, yang memastikan atau menentukan hi ing ma apa dalilu lintifail hadisi alaiha. Karena semua hadisnya yang bisa terlacak itu macane wa rahmatullahi wabarakatuh. Karena itulah pendapat yang paling sahih, selawat nggak boleh dipotong. Itu pendapat satu. Pendapat kedua, ya juzu, boleh motong. Motongnya itu sampai assalamu alayka ayyuhan nabi, itu yang wajib. Wa rahmatullahi wabarakatuh boleh tidak dibaca. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga, ya juzu hadfu, boleh membuang wa barakatuh, tetapi wa rahmatullah tidak boleh, karena wa rahmatullah dulu kan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau ingin motong maka minimal sampai wa rahmatullah. Wa barakatuh boleh dipotong, tapi wa barakatuh itu boleh gak kebaca, tapi wa rahmatullah harus kebaca. Kalau yang lebih aman yo diwaca kabeh daripada ribet nanti karena banyak ulama yang kemudian kalau pendapat yang lebih sahih untuk sholawat tidak boleh dipotong karena semua hadisnya itu ngajari sholawatnya penuh. Sementara kalau yang tahiyat beda-beda toh redaksinya, karena itu tahiyat kalau diambil satu saja, misalnya at-tahiyatulillah begitu saja sudah cukup. Nggak usah at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah misalnya, kalau memang harus diringkas. Tapi yang lebih afdal adalah seperti yang diajarkan dalam hadis, yaitu dibaca lengkap. Waqala Abu Abbas ibnu Suraij min ashabina, ya juzu boleh ayat tasiro yang ngeringkes seseorang ala kaulihi. Kalau menurut pendapat Ibnu Abbas, Abu Abbas ibnu Suraij mengatakan begini, boleh maca tahiyat itu paling minimalis. Minimalisnya apa? At-tahiyatulillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu, salamun ala ibadillahi sholihin. Berarti ada 3 aspek. 1, tahiyat pada Allah, selawat pada kanjeng Nabi. Selawat itu harus loh ya. Maca selawatnya harus, hanya bentuknya selawat bisa beda. At-tahiyatulillah, salamu alaika ayyuhan nabiyyu, salamun ala ibadillahi sholihin. Kemudian asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu minimal. Tahiyat pada Allah, selawat kepada kanjeng Nabi, selawat kepada seluruh hamba orang yang solih, kemudian syahadat 2. Wa amma lafdzu assalamu, tentang maca salam, maca selawat pada kanjeng Nabi, fa aksaru riwayati, mongko utai riwayat yang paling banyak. Gimana cara membaca salawat kepada kanjeng Nabi? Riwayat yang paling banyak mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu redaksi selawat yang diajarkan. Hampir semua riwayat cara maca selawatnya begitu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Assalamu alaina, atau kemudian ada lagi assalamu alaina bil alif wal lam fima. Assalamu alaina, bukan salamu alaika alaina, tapi assalamu alaina. Wa bi ba'di riwayati salamun. Ada yang baca salamun ala ibadillahi sholihin, salamun alaina. Tapi yang lebih sahih pakai assalamu alaina. Wa qala ashabuna kilahuma,
utai kedua-duanya, salamun alaina boleh atau assalamu alaina boleh. Kilahuma utai keduanya iku jaizun boleh. Walakin al-afdol utai yang lebih afdol iku baca dengan assalamu pakai al, bukan tanpa al. Bi alfi walam. Kenapa begitu? Likaunihi iku aksara. Karena hadisnya begitu. Riwayat hadis yang paling banyak menggunakan alif lam. Jadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wa amma tasmiyah. Ana pun time baca bismillah. Boleh enggak sebelum tahiyat bismillah dhisik? Kalau biasanya kita kan senengannya bismillah. Atau ajarannya bismillah. Jadi begitu duduk tahiyat, sebelum maca tahiyat, maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus. Boleh enggak maca bismillah? Amma tasmiyah qoblat tahiyat faqat rawaina. Mongko ngriwayataken naing kita hadisan marfu'an fi sunanin Nasa'i wal Baihaqi wa bi isbatiha. Sebagian hadis itu ada yang meriwayatkan itu. Jadi tahiyat itu didahului dengan bismillah. Sebagian hadis ada. Faqat taqaddama teman-teman wis di seisbatuha fi tasawudi Ibnu Umar. Walakin qala tetapi ini ngendika sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari ahli hadis, wa Nasa'i wa ghairuhuma min a'immatil hadis, saking para imam hadis, menurut Imam Bukhari begini. Inna ziyadatah tasmiyah, saat temani nambahi bismillah, iku ghaira sahihatin, tidak sahih. Berarti enggak ada dasarnya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Bukhari, menambahi bismillah sebelum tahiyat itu tidak ada dasarnya dari hadis Nabi. Karena itu tidak perlu ditambahi. Enggak perlu pakai bismillah. Walihada qala jumhur ashabina, para ulama, latus tahabu, tidak disunahkan apa tasmiyatu. Karena itulah kesimpulannya enggak perlu maca bismillah sebelum tahiyat. Tahiyat ya tahiyat aja, enggak usah ditambahi bismillah. Malah tidak benar. Wa qala lan ngendika sahabat ashabina tusahabu. Ada sih pendapat ulama yang mengatakan silahkan boleh, malah sunnah di Bismillahirrahmanirrahim at-tahiyatul mubarakatuh gitu. Tetapi wal muhtaru utai pendapat yang dipilih, pendapat yang sahih, pendapat yang masyhur, anau layakti biha. Sedune man iku layakti tidak perlu nekani sapa man biha kelan basmalah. Kenapa begitu? Li'anna jumhura sahabati, krana jumhur sahabat alladzina rau yang meriwayatkan tasahudu iku lam yarwuha tidak meriwayatkan bismillah. Karena jumhur sahabat yang meriwayatkan tentang tasahud, berarti ada 3 tasahud tadi, dan ada kok 3 berapa? 6 bentuk tasahud atau 5, itu semuanya tanpa bismillah. Sehingga ketika tasahud nggak usah bismillah. Nambah bismillah tambah keliru. Itu tasahud, cara baca tasahud. Ada yang minimalis, ada yang maksimalis. Kalau kita disarankan, bacalah tasahud sesuai dengan hadis yang ada. Menurut Imam Syafi'i, hadis yang afdol bacaannya adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, seperti yang biasa kita baca. Oke, faslun fasal fi bayani hukmi tartibi al-fatih tasahudi yang dalam hukume tertib maca tasahud. Tasahud itu kan mulai at-tahiyatul mubarakatus salawatut, kemudian setelah tahiyat maca selawat assalamualaikum ayuhan nabiyyu, kemudian selawat kepada para orang soleh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kemudian syahadat. Pertanyaan kita adalah, boleh enggak kalau tahiyat itu dibolak-balik? Selawat dhisik, kemudian tahiyat, kemudian apa lagi? Misalnya gak runtut, boleh enggak maca tahiyat ndak runtut? Iklam saat temene anna tartiba, saat temene membaca secara runtut fit tasahudi iku mustahabun. Itu sunnah. Laisa biwajibin, tidak wajib. Berarti boleh maca tahiyat tidak urut.
langsung pertama syahadat. Begitu lungguh misalnya langsung asyhadu an la ilaha illallah, boleh. Tapi berarti tidak mendapatkan kesunahan. Karena sunai itu diurutkan. Kalau qadama mongko lamun mendahulukan sapa ba'dahu sebagian ba'dahu ing sebagian lafat ala ba'din jaza. Mongko boleh ala madzhabi as-sahih al-muhtar. Menurut pendapat yang sahih boleh tahiyat itu dibolak-balik. Alladzi qalahu al-jumhur wa nasu ala as-Syafi'i, itu jumhurnya begitu. Tetapi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab wakila la yajuzu, tidak boleh. Menurut Imam Syafi'i enggak boleh. Sama seperti kita maca Fatihah itu tidak boleh dibolak-balik. Maka kita juga begitu. Menurut Imam Syafi'i enggak boleh dibolak-balik. Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus, salawatut, kemudian apalagi? Salawat, kemudian salawat kepada orang saleh, wa ala ibadillah sholihin, kemudian syahadat. Urutannya seperti itu karena Nabi mengajarkan itu. Sehingga menurut Imam Syafi'i tahiyat tidak boleh dibolak-balik. La yajuzu ka al-Fatihah. Alasannya kayak maca Fatihah itu tidak boleh dibolak-balik. Ya Fatihah ya urut mulai alhamdulillah bismillah. Wa ya dulu itu menurut Imam Syafi'i begitu karena hadisnya ngajarkan itu sehingga nggak perlu berkreasi, ya ikuti aja seperti hadisnya. Wa ya dulu, tetapi untuk orang yang membolehkan bolak-balik tahiyat itu dibolak-balik, wayat alasannya begini, lil jawasi takdimu salami, boleh mendahulukan salam ala lafzi tasahud syahadat yang atase syahadat fi ba'di riwayati wa takhiruhu fi ba'di sebagiannya kama taqaddama. Kalau menurut yang membolehkan bolak-balik, mereka mengatakan tahiyat itu kan tidak sama dengan Fatihah. Kalau Imam Syafi'i kan alasannya tahiyat itu kayak Fatihah seperti yang diajarkan. Kalau di sini yo Fatihah itu beda nas, kalau tahiyat tidak. Karena itu tahiyat tidak bisa disamakan dengan Fatihah. Fa'al faduha mongko utahe lafate iku wa tarbiyatuha wa tartibuha lan urutane ku mukjizun. Ijaz, mukjizat. Falaya juzu mongko tidak boleh apa tagyiruhu. Walaya juzu. Oke, satu. Berarti tahiyat walaupun ada ulama yang membolehkan untuk dibolak-balik, saya kira kita sepakat dengan Imam Syafi'i bahwa tahiyat hendaknya tidak perlu dibolak-balik. Ya ikuti aja karena bukan hanya karena seperti Fatihah, tapi karena hadisnya mengajarkan itu. Ikuti yang disampaikan oleh Nabi, itu satu. Yang kedua, boleh nggak maca tahiyat dengan bahasa Jawa? Tahiyat kayak misalnya kemarin masih ingat Fatihah tidak bisa diganti, takbiratul ihram nggak bisa diganti bahasa Jawa atau bahasa Madura. Nah, sekarang kalau tahiyat boleh nggak dengan bahasa selain bahasa Arab? Laya juzu, tidak boleh apa atas sahudu tasahud bil ajamiyati, kelawan bahasa non Arab. Berarti sholat itu mulai takbiratul ihram sampai tahiyat tidak boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Nggak boleh tahiyat dengan bahasa Jawa, bahasa Madura atau yang lain. Liman kedue wong qadara yang mampu alal arabiyati, yang atasnya bahasa Arab. Kayaknya juga nggak ada toh yang nggak bisa bahasa Arab. Kemarin masih ingat aturan mainnya, kalau orang itu takbiratul ihram tetap bahasa Arab, Fatihah bahasa Arab, bagi yang nggak bahasa Arab maka diperintahkan untuk diam selama sekadar maca Fatihah. Masih ingat kemarin? Kok gak nih sing ingat? Lai salat bahasa mulai takbiratul ihram, Fatihah nggak bisa diganti bahasa selain Arab. Ikuti bahasa Arabnya. Kalau gak bisa bahasa Arab, khusus Fatihah boleh diganti dzikir sebanyak, atau bukan dzikir, diganti ayat lain sebanyak 7 ayat. Ayat lain gak iso dzikir sebanyak maca Fatihah atau selama maca Fatihah. Tasahud juga sama. Tasahud
tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Wa man lam yakdir, wa man sapane wong lam yakdir ya tasahada, mongko tasawuf bilisanihi kelan lisane man, wa ta'alamu lan belajar kama dzakarnau fi takbiratul ihram. Kemarin aturan mainnya sudah disampaikan. Intinya tetap harus bahasa Arab. Nggak boleh dengan bahasa yang lain. Oke, faslun. Sekarang kita lanjutkan. Itu hukum tasahud. Bagaimana harus dilakukan. Faslun fi bayani annas sunata. Saat temannya yang kesunatan fi tasahudi, yang dalam tasahud iku al-israr. Bahwa tasahud itu cara mengucapkannya dengan pelan. As-sunnatu utai sunnae fi tasahudi iku al-israr, dibaca pelan. Jadi gak diwaca kayak Fatihah, kecuali anak TK yang belajar. Biasanya kalau kita di Sabilillah misalnya, kan ada toh anak-anak kelas 1, 2, 3 maca sholatnya kenceng. Itu boleh kalau belajar. Tapi kalau sudah maka dibaca pelan. Yang sunnah fit tasahudi ku al-israr, membaca pelan. Li ijma'il muslimin ala dzalika. Maca pelan itu berdasarkan ijma' ulama, berdasarkan hadis Nabi yang ada. Wa yadullu lan menunjukkan alaihi ngatasé maca israr minal hadisi saking hadis. Hadis pertama, hadis nomor 169, Marwaina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wal Baihaqi wa Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an qala. Minas sunati, Ibnu Mas'ud mengajarkan kita begini. Minas sunati ku termasuk dari kesunahan ayyuhfiya utayanto maca pelan sapa man atasahud. Hadisnya dari sahabat begitu. Termasuk kesunahannya adalah tasahud dibaca pelan. Itu tercatat dalam Sahih Sunan Abu Dawud hadis nomor 986. Hadis Sunan Tirmidzi hadis nomor 291. Hadis Baihaqi hadis juz 2 nomor 146. Yang seterusnya siapa? Oke, itu beberapa hadis yang meriwayatkan. Wa idza qala sahabi minas sunnati kadza kana fi makna qauli sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi. Wa karena Kanjeng Nabi mengajarkan begitu, tasahudnya dibaca pelan, tidak kencang, tidak kayak Fatihah. Hadza huwa iku al-madzhabu as-shahih. Itulah pendapat yang sahih dari para ulama berdasarkan hadis Nabi. Karena Nabi membacanya pelan. Oke. Pertanyaannya begini kemudian, bagaimana kalau kita baca tasawuf dengan ajarannya tasawuf itu pelan? Kalau kemudian kita baca keras, boleh nggak? Falau jaharo, mongko lamun maca keras, bi kelan tasawuf kuriha, mongko makruh. Hukumnya makruh. Maca tasawuf kenceng-kenceng hukumnya makruh. Walam tabtul, tetapi tidak batal. Apa sholatuhu wala sah wala yahjud, dan tidak harus sujud lisahwi. Andaikan Anda kita maca tasawuf banter at-tahiyatul mubarakatuh sholawat diwaca keras, boleh. Cuma makruh. Nggak perlu ganti sujud sahwi, juga nggak perlu batal sholatnya. Sholatnya tetap sah, cuma justru makruh. Oke, itu hukum atau cara membaca tasawuf. Kita lanjutkan. Babus sholati, bab tentang maca sholawat. Ala Nabi ba'da tasahudi. Iklam ana sholata, saat temene maca sholawat ala Nabi, ngatasé Nabi kewajibun, wajib. Lai tahiyat kok gak maca sholawat, berarti tahiyatnya kurang. Kalau kurang berarti sholatnya juga kurang. Indah Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, ba'da tasahudil akhiri, setelah tasahud akhir. Tasawuf yang wajib itu kan tasawuf akhir. Kalau tasawuf awal hukumnya sunnah abad. Sehingga kalau misalnya lupa tidak tasawuf awal, maka sholatnya masih sah, tapi harus mengganti sujud sahwi. Tahiyat akhir wajib. Termasuk yang wajib di dalam tahiyat akhir adalah membaca sholawat. Sehingga tahiyat akhir kok gak baca sholawat, maka berarti
salatnya kurang. Lau taroka mongko lamun ninggal sapa seseorang hak ing selawat fi ing dalam tahiyat akhir, bagaimana kalau saking cepete sing 20 menit 5 menit pira 20 rakaat 5 menit kemudian gak maca selawat, sehingga ketika gak maca selawat lam tasihha mongko tidak sah apa salatuhu, salatnya gak sah. Sing penting maca selawat. Selawat itu hanya ke Kanjeng Nabi ya. As-salatu apa redaksinya? Kalau tadi assalamu alaika ayyuhan nabi. Yang wajib itu assalamu alaika ayyuhan nabi. Nah, itu yang wajib. Tetapi wala tajibu tidak wajib as-salatu ala ali. Yang as-salatu alaika ayyuhan nabi itu yang wajib. Tambahan wa ala ali itu sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau misalnya kita cepet-cepetan sholat, maka as-salatu alaika ayyuhan nabi wajib. Boleh tidak pakai wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ala alihi itu sunnah. Tetapi yang wajib adalah assalamu alaika ayyuhan nabi. Fihi ala madhabi sahih al-masyhur. Lakin tetapi tustahabu. Menurut Imam Syafi'i wa ala alihi wa sahbihi wasallim itu sunnah. Tetapi sebagian sahabat, sebagian ulama mengatakan waqala ba'du asabina tajibu. Maca selawat wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu termasuk wajib juga. Paling enggak itu yang menyampaikan itu adalah Imam Ibnu Alan di dalam kitab Futuhat. Itu disampaikan berdasarkan qala Ibnu Hajar al-Haytami fi Syarhil Miskah bahwa li'anal hadis sharihun fihi. Dalam hadisnya itu begini, menurut Ibnu Hajar. Hadisnya adalah Nabi ngajari assalamu alaika ayyuhan nabi wa ala ali Muhammadin. Assalatu alaika ayyuhan nabi, kemudian ditambah hadisnya ada wa ala ali. Karena itulah wa ala ali termasuk wajib. Karena hadisnya mengajarkan itu. Ya selamat lah, kita ingin selamat apa maksudnya? Ingin tidak masalah, ya diwaca kabeh aja. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa ala ali sayyidina Muhammad dan ajmain sampai seterusnya. Wal afdalu wa afdalu utawi yang lebih utama ayakula. Oh, ini yang selawat belakangan di tahiyat akhir ya. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyu al-ummi wa ala alihi wa ala ali Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyatihi kama sholaita. Tadi kan keliru kita. Jadi tahiyatnya kan at-tahiyatul mubarakatuh salawatu assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaikum wa sholihin, terus syahadat. Setelah syahadat enak maca selawat. Di tahiyat akhir itu maca selawat termasuk wajib. Jadi kalau tahiyat akhir berarti tidak cukup hanya dengan sampai apa namanya? Syahadat, harus ditambah selawat. Selawat lengkapnya ini minimalis Allahumma sholli ala Muhammadin, ditambah wa ala ali Muhammadin, itu minimalis. Kalau ingin lengkap mengikuti hadisnya ini, maca selawatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyu ummiyu wa ala ali Muhammadin wa azwaji wa dzurriyyati kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyyu ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini selawat Ibrahimiyah yang itu selawat lengkap yang diajarkan Kanjeng Nabi. Rawaina hadil kaifiyah, cara tadi membaca selawat lengkap tadi iku fi sahihai Bukhari dan Muslim. Itu diambilkan dari hadis Bukhari dan Muslim. Jadi setelah tahiyat syahadat terakhir, kemudian kita baca selawat. Itu dalam tahiyat akhir menjadi wajib. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lah dibaca lengkap tadi. Biasanya kita pakai Ibrahimiyah ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
illa ba'daha fa huwa sahihi min riwayati ghairi Ka'bin wa sayati lan akan nanti dijelaskan fi kitabis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kalau kita tahiyat awal itu minimal sampai syahadat. Tapi kalau tahiyat akhir setelah syahadat ditambah selawat. Menurut Imam Syafi'i, baca selawat di tahiyat akhir setelah tasahud, setelah syahadat itu wajib. Minimal wajibnya adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Sampai wa ala ali Muhammadin. Lengkapnya pakai selawat Ibrahimiyah. Kita lanjutkan. Al-wajibu minhu, yang wajib Allahumma sholli ala Muhammadin. Itu minimal. Kalau ditambahi wa ala ali Muhammadin, itu menurut Imam Syafi'i tambahan sunnah. Wa insa'a lah boleh begitu. Atau sallallahu ala Muhammadin. Maca selawatnya boleh. Banyak redaksi. Allahumma sholli ala Muhammadin boleh. Sallallahu ala Muhammadin boleh. Atau sallallahu ala Rasulih boleh. Atau sallallahu ala Nabi juga boleh. Itu dibaca setelah setelah tasahud. Walana wajhun. Tetapi kalau menurut Mbah Nawawi, annahu la yajuzu, tidak boleh apa ila qauluhu, kecuali ngucap Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau menurut Mbah Nawawi, selawat itu yo seperti yang diajarkan Nabi, yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin. Tidak boleh diganti sallallahu ala Muhammad. Enggak, karena redaksinya Nabi tidak mengajarkan itu. Sehingga kalau Imam Mbah Nawawi mengatakan tidak cukup, artinya selawat itu hanya dengan satu cara, yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin. Walana wajhun anawi yajuzu. Pendapat yang lain boleh, tetapi kalau menurut Mbah Nawawi, ikuti ajalah selawat yang diajarkan Kanjeng Nabi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa wajhu annahu sallallahu alaihi. Wa amat. Sekarang kita lanjut, itu tahiyat akhir. Sekarang tahiyat awal. Amat tasahudul awal, anapun tasahud awal, fala tajibu, mongko tidak wajib. Fihi ing dalam tasawuf awal apa as-shalatu maca selawat. Tanpa ada perbedaan pendapat. Bila khilafin, tanpa, jadi tahiyat awal itu berarti hanya sampai kepada syahadat. Tahiyatul mubarakatuh seterusnya sampai syahadat selesai. Nah, itu tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir ditambah selawat. Pertanyaannya kemudian, fahal yustahabu, ono to disunahkan. Boleh nggak kalau pada tahiyat awal itu, kemarin ada pertanyaan, toh boleh nggak? Bagaimana kalau tahiyat awal itu moco tahiyat sampai selesai pada tahiyat akhir? Boleh nggak gitu? Nah, ini terjawab akhirnya. Fahal yustahabu, apa malah sunnah? Fihi kaulani, ada dua pendapat. Yang asahuma tusahabu, boleh. Berarti maca tahiyat awal sampai akhir, kayak kita tahiyat akhir, maca selawat dan macam-macam doa-doa, itu boleh. Wala tustahabu, tetapi tidak disunahkan wa ala ali, tidak perlu sampai wa ala ali, selawatnya boleh. Wakilah tustahabu, wala ini yang berarti maca selawatnya menurut pendapat yang sahih tetap sunnah maca selawat. Pertanyaan berikutnya kemarin, boleh nggak kalau tahiyat awal setelah maca selawat ditambah doa-doa yang lain sehingga tahiyat awalnya suwe, boleh nggak? Wala yustahabu, lan tidak disunahkan apa doa fitasahudil awali indana. Menurut Mbah Nawawi, tahiyat awal itu hanya sampai syahadat. Kalau ditambahi masih boleh ditoleransi sampai selawat, tapi justru tidak boleh ditambahi doa-doa. Ya kelewat, ya sudah wong kelewat. Nah, tetapi malah tidak. Wala yustahabu, tidak disunahkan untuk ditambah doa-doa. Nanti lah pengen nambah doa itu di tahiyat akhir, bukan di tahiyat awal. Balqala, bahkan ngendika sahaba ashabuna, bahkan ulama yang lain mengatakan yukrohu, makro. Sehingga kalau
tahiyat awal kok suwe, lama, karena ditambah doa-doa justru makruh. Alasannya li'annahu krana sedune tahiyat awal iku mabniun dilakukan ala tahfif, karena tahiyat awal itu mestinya dilakukan dengan mudah, ringan, cepat, tahfif, sehingga kemudian nggak perlu doa-doa. Tahiyat awal selesai sampai syahadat itu sampai segitu. Kalau memang masih ditambahi ya selawat aja. Setelah itu tidak perlu ada doa lagi, sehingga nggak perlu baca doa. Kalau kemarin berarti pertanyaannya terjawab, berarti kita ngikuti ini. Kalau kemarin saya nyampaikan Kak Popo, yo berarti keliru. Kita ngikuti pendapat kitab ini bahwa pada tahiyat awal tidak perlu ditambahi doa, selesai. Tapi lah tahiyat akhir silahkan Anda doa puasnya, khususnya kalau Anda sholat sendiri, bukan menjadi imam. Oke, saya kira begitu. Ada pertanyaan? Ada, katanya bacaan sholawat pada tahiyat itu boleh pakai apa, sayyidina atau tidak? Oh, boleh. Saya baca itu kan artinya ditambah sayyidina silahkan. Ini tadi kan banyak atau redaksi yang berbeda-beda. Silahkan boleh ditambah sayyidina atau tidak sayyidina, silahkan aja. Oke, satu. Oke, nggak penting menurut ini. Baik, nanti bisa kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam tana rabbina inna lanti fa'una rabbina kina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.